dari ya. klinik ya dok ya. Kayaknya Maya nguntit aku ya. Kebetulan tadi aku ada acara di sini, terus telepon dokter, ternyata dokter ada di sini. Iya. Jadinya kita ketemuan di sini. Hai sobat, ketemu lagi nih sama Dokter Vin Refla Syarif pastinya. Hari ini dok, dari kemarin ya, ada yang nanya, Dokter Refla itu apa sih? Dokter spesialis kulit dan kelamin. Kita bahas kulit terus. Kaknya ada 2 loh. Sekarang tiba-tiba harus bahasnya kulit terus. Tapi kali ini aku mau nanya-nanya soal kak keduanya dok. Oke. Kelamin. Gak biasa Nggak ya. biasa ya kita bahas itu karena Ya. mungkin di luar sana banyak yang bertanya-tanya sebenarnya SPKK itu pekerjaannya seperti apa? Bagian apa yang kalau kita sakit apa bisa berkonsultasi ke spesialis kulit dan kelamin. Apakah hanya kulit di bagian kelamin atau memang general sampai ke dalam-dalam dok gitu. Jadi minta diinformasinya dok. Oke. Jadi kalau spesialis kulit dan kelamin itu sebenarnya kita itu menangani kelainan kulit ya, infeksi menular seksual. Jadi yang kelamin yang terinfeksi. Sebenarnya intinya penyakit yang terinfeksi. Jadi dia infeksi yang kelamin yang terinfeksi. Jadi biasanya memang infeksi menular seksual sih gitu. Jadi bukan hanya di luar ya, sebenarnya di dalam pun juga asal itu terinfeksi ya, bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus, macam-macam sih. Untuk mengetahuinya ciri-cirinya seperti apa dok? Yang mana dulu nih? Kemungkinan yang kita harus, saya harus konsultasi nih ke Dokter Refla karena dia adalah SPKK. Sejauh apa kita harus aware sama kelamin pada akhirnya untuk bisa konsultasi dok? Oke, biasanya gini, kalau misalkan baik perempuan ya atau laki-laki itu dia cek dulu tuh di celana dalam ada bercak atau enggak. Kalau misalkan perempuan itu biasanya kan keputihan. Nah keputihan itu juga banyak macam. Ada yang normal, ada yang tidak normal gitu. Nah kalau misalkan dia udah mulai ada bau atau banyak atau ada gatel ya itu bagusnya langsung ke dokter SPKK. Terus kalau laki-laki biasanya tuh yang berhubungan sama gonore, jadi kencing nanah. Ya, infeksi menular seksual itu pun juga kalau pagi-pagi tuh nanti juga ada bercak di celana dalamnya, Mai. Bercaknya kalau untuk gonore itu artinya apa ya, Dok? Biasanya kekuningan. Kekuningan biasanya, putih kekuningan gitu. Jadi kayak keputihan gitu, Dok. Iya, jadi kan kayak kencing nanah itu ya kayak nanah. Gitu. Dan biasanya kalau nggak diobatin 2-3 hari gitu ya, itu juga buang air kecilnya juga jadi sakit, ereksi juga jadi sakit, yang kayak gitu. Nah biasanya kalau udah sakit baru datang sih ke kita. Biasanya. Jadi untuk pemahamannya dari rumah nih kita bisa tahu kemana kita harus berkonsultasi, itu dilihat dari kondisi dari kelamin kita ya dok. Betul. Nah terus kemudian kalau misalnya ada kutil Mai di daerah kelamin, nah itu biasanya juga infeksi menular seksual. Bisa bukan? Jadi dia kayak jerawat gitu dok atau kayak kutil? Keras gitu ya. Nanti kalau misalnya lama-lama dia tuh bisa jadi kayak brokoli lah di daerah kelaminnya gitu. Nah jadi itu kutil kelamin, betul. Itu infeksi menular seksual dan dipengaruhi diinfeksinya itu oleh virus. Yang berbahaya kalau perempuan kena penyakit kutil dan kelamin itu biasanya berkembangnya bisa jadi kanker serviks. Ya itu yang agak seremnya ya gitu. Nah tapi nanti kalau misalkan udah datang ke spesialis kulit dan kelamin, habis itu nanti kita lakukan tindakan dihilangkan ya kutil kelaminnya. Setelah sudah tidak ada gejala, biasanya kita nanti akan vaksinasi yang HPV ada. Jadi ke dokter kulit juga. Dokter kulit juga. Nah jadi nanti supaya untuk selanjutnya dia nggak mudah terinfeksi dan kalaupun memang muncul dia nggak parah lah yang kayak gitu. Sariawan di daerah kelamin. Kebayang kan kalau di mulut aja sakit. Nah ya kan? Di daerah kelamin gitu kan? Juga begitu. Itu juga infeksi menular seksual dan karena virus juga. Kalau itu herpes simplex virusnya. Gitu. Jadi aware-nya kelihatan dari luar. Kelihatan dari luar gitu. Ya benar. Kalau misalkan datang itu ke kita memang biasanya sudah ada gejala atau ada rasa sakit atau gatel. Nah yang agak biasanya kurang aware adalah itu penyakit raja singa Mai atau sifilis. Jadi dia itu bentuknya itu dia kayak luka lecet di kelamin ya. Itu nanti nggak ada rasa apa-apa. Baal gitu ya? Bukannya baal, jadi dia nggak nyeri, nggak gatel gitu. Jadi udah nanti dan dia bisa sembuh sendiri. Beda sama sariawan. Beda, luka, kan sakit banget. Gitu. Kalau ini dia kayak lecet, tapi nggak ada rasa sama sekali. Jadi nggak nyeri, nggak gatel. Jadi biasanya pasien-pasien ini mereka nggak ngeh. Nah nggak ngeh ya udah nanti dia sembuh sendiri. Yang berbahayanya kalau tidak diobati nanti stadium kedua dan ketiganya itu akan membahayakan gitu. Itu sih paling penting itulah yang paling
harus aware-nya itu. Nah, itu juga biasanya kan pada pasien-pasien yang aktif secara seksual. Kalau nggak aktif secara seksual, apalagi nggak pernah berhubungan seksual, ya nggak usah khawatir, nggak akan kena. Jadi Kecuali kalau itu hanya jadi kalau yang belum aktif seksual itu tidak akan terkena penyakit-penyakit kelamin itu. infeksi menular seksual enggak. Kecuali kalau perempuan keputihan itu bisa. Jadi dia misalkan masih belum pernah berhubungan seksual, nah dia ada keputihan yang bau amis, yang kayak gitu itu juga bukan penyakit menular seksual. Jadi bukan penyakit menular seksual. Kalau yang gatel juga yang biasanya karena jamur, ya itu juga bukan penyakit menular seksual sih. Gitu. Jadi kalau misalkan itu bentuknya kayak infeksi di seksual. Tapi kalau misalkan ada yang bertanya nih dok ya, maaf deh, kalau tiba-tiba pada pria misalkan saya ejakulasi dini dok, ke dokter apa enggak ya dok ya? Biasanya suka salah kamar memang. Udah curhat-curhat nih kan, abis itu ya kan kita nggak enak juga kalau pasien udah ngomong kita berhentiin ya. Ya udah kita dengerin dulu, yaitu biasanya ke spesialis urologi atau andrologi yang kayak gitu. Jadi bukan ke SPKK. Ya. Jadi jangan sampai salah ya salah kamar. Konsultasi kemana dan dokter spesialisnya apa. Jadi harus tahu dulu berhubungan dengan kelamin. Jadi dipastikan untuk semua di rumah, cowok-cowok nih di rumah yang sudah aktif secara seksual, cewek-cewek juga pastinya. Tapi kalau cewek kan keputihan pun tanpa harus berhubungan seksual, maksudnya tidak aktif secara seksual bisa kena. Tapi kalau untuk cowok-cowok yang aktif secara seksual terus tiba-tiba menemukan gejala-gejala yang terlihat di kelaminnya yang nggak biasa, terus tiba-tiba bingung nih mau kemana sih konsultasinya, bertanya ke siapa. Nah ternyata bertanyanya ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Betul. Langsung aja deh ya. Ada juga yang jadi kalau laki-laki itu ada juga datang dia yang memang tidak berhubungan dengan infeksi menular seksual, tapi dia ada kelainan di kulit kelaminnya. Biasanya itu di daerah lehernya penis atau di kepala penis tapi bagian bawahnya. Nah itu dia kayak bintik-bintik putih. Nah itu biasanya pada khawatir kan dok nih kenapa gitu ya. Padahal saya nggak pernah berhubungan seksual, apalagi yang berhubungan seksual udah beresiko, mereka pasti takut. Nah itu biasanya sih namanya perli penile papul, itu nggak apa-apa, nanti dia bisa hilang sendiri. Kayak jerawat gitu dok? Putih-putih, bintik-bintik gitu. Ya, komedo kan ya kayak komedo putih. Nah itu biasanya nggak apa-apa gitu. Jadi perli penile papul itu nggak apa-apa. Tapi nggak usah pakai obat? Nggak, nanti hilang sendiri. Ya, bisa juga terjadi di bibir, bisa juga terjadi di daerah kelamin. Jadi cowok-cewek bisa. Ya itu nggak usah khawatir. Biasanya pada khawatir karena kayak gitu kan ada sesuatu gitu. Oke. Terus apalagi ya dok yang berhubungan dengan seksual, tapi yang pasti ini akan berhubungan dengan yang terlihat aja di luaran, bisa deteksi secara dini sama teman-teman di rumah juga, jadi bisa ngelihat alat genitalnya sendiri dari atas sampai bawah, itu dari sampai ke dubur nggak dok? Bisa, kalau yang kutil kelamin bisa sampai ke belakang. Biasanya deteksinya agak panjang, maksudnya jadi bukan hanya di kelamin aja. Gitu ya. Terutama pada yang male sex with male, jadi yang homoseksual, yang gay. Nah itu biasanya bisa sampai ke daerah, mohon maaf ya, daerah anusnya gitu, daerah duburnya itu biasanya juga muncul kutil-kutil kelamin yang kayak gitu. Ya. Jadi memang harus dicek banget ya. Apalagi kalau misalkan memang aktif secara seksual itu mungkin berkala deh. Jadi permisi periksa kelamin sendiri. Nah, tuh dia kita dapat informasi baru, permisi periksa alat kelamin sendiri. Jadi bisa dilakukan di rumah ya. Untuk pada akhirnya nanti kalau ada permasalahan sejak dini bisa langsung konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin tentunya. Oke dok, terima kasih banyak nih informasinya, walaupun singkat tapi ini jelas banget. Buat semuanya di rumah, jangan sampai alat kelaminnya punya ciri-ciri tersebut tapi nggak dikonsultasiin, nanti ketemunya udah parah ya kan, udah stadium lanjut baru konsultasi. Jadi sedini mungkin konsultasikan diri Anda cowok-cowok di luar dan cewek-cewek di luar sana. Ke mana nih dokter praktek di Air Medica aja dok? Ya di Air Medica Klinik, di Rumah Sakit Premier Bintaro, sama di Rumah Sakit Mulia Tangerang. Oh gitu, bisa langsung cek Dr. Frin Refla Syarif praktek di mana, nanti bisa calling juga sama kita untuk konsultasi langsung mengenai kelamin, karena SPKK kulit dan kelamin. Akhirnya kita bahas semua tentang Dr. Frin Refla Syarif dari A sampai Z-nya tentang keduanya. Terima kasih banyak dok informasinya hari ini. Terima kasih juga untuk semuanya sudah menyaksikan For Her YouTube channel. Jangan sampai lupa untuk subscribe, like, dan pastinya komen.
di For Her YouTube channel. Sampai jumpa lagi dan dah. Thank you. Makasih banyak ya, Dok. Sama-sama, kayaknya kita minum ya. Haus deh.